Rasulullah Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in khususan sallallahu alaihi wa ahli baitihi wa khususan sayyidina Hazrul Hamdan sallallahu alaihi wa ahli baitihi wa man talaqa bihim al-imam musyir radhiyallahu ta'ala anhu arda an yaqula ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين الله آمين محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير ما يمشي على القدم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين الله محمد باسط المعروف جامعة محمد صاحب الإحسان والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين الله آمين لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله في الدارين قال رضي الله تعالى عنه وارضاه Bismillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di majlis ilmu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita beranjak dari ini tempat melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi ini kita mengkaji sebuah ilmu yang mana subtemanya adalah menggapai bagaimana cara bisa husnul khatimah. Di dalam cara husnul khatimah, seseorang banyak cara. Ada cara husnul khatimah dengan sholat. Ada cara menggapai husnul khatimah dengan sedekah. Ada cara menggapai husnul khatimah dengan cara berkurban. Dan ibadah-ibadah lainnya semua banyak, yang mana ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu salat kita, puasa kita, baca Qur'annya kita, itu semua dapat mendekatkan kita ke dalam atau menuju daripada husnul khatimah. Namun kesemua cara itu kuncinya satu. Kuncinya ada satu, yaitu apa? Kuncinya adalah ilmu. Semua harus dengan ilmu. Semua harus dengan tuntunan daripada syariat agama. Jadi seandainya dia solat pun harus dengan memakai ilmu. Kalaupun dia mau sedekah pun dengan ilmu.
Kalaupun dia mau berpuasa, puasa pun dengan ilmu. Hampir seluruh kehidupan manusia, ibadah kita diatur dengan ilmu. Jadi di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala enggak sembarang. Ibarat kata enggak semau-maunya. Kita sholat semau-maunya, kita zakat semau-maunya tanpa didasari ilmu. Maka semua amalan yang kita kerjakan tanpa didasari oleh ilmu dikhawatirkan nanti terhitung sia-sia di hadapan Allah dan Rasulnya, yang mana kita nanti di hari kiamat kita merasa telah beramal banyak, akan tetapi itu menjadi haba'an mansura, amal yang seperti debu yang dilempar ke atas, semuanya sia-sia, enggak ada nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu dikutip oleh Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Matan Jubatnya, bahwa ibadah itu butuh dengan ilmu. Semua baik sholat dan ibadah lainnya dengan ilmu agar tidak terhitung sia-sia. Beliau katakan di dalam kitabnya, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Beliau katakan di dalam kitab Matan Jubat, wa kullu man, dan setiap orang, mannya isi mausul mustarak. Dalam kajian ilmu pesantren itu isi mausul mustarak tuh baik orang laki, man nih bisa laki, bisa perempuan, bisa orang awam, bisa orang anak kecil, orang dewasa, orang tua, semua, hatta bahkan dari kalangan asatiz. Itu ketika wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, setiap orang yang beramal bighairi ilmi, dengan tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal dengan tanpa ilmu, dia beramal. Salatnya tanpa ilmu, sedekahnya tanpa ilmu, kurbannya tanpa ilmu, terus puasanya tanpa ilmu. Kata beliau, katakan amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka seluruh amalnya itu mardudah itu ditolak, wala tuqbalu, dan juga amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya ibadah adalah ibadah yang didasari dengan ilmu. Maka oleh sebab itu pentingnya ilmu di dalam semua ibadah, agar ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ilmu. Nah, sekarang di mana adanya ilmu? Ilmu itu adanya bukan di pasar. Ilmu itu adanya bukan di tongkrongan. Ilmu itu adanya di mana? Di masjid. Ilmu itu adanya di mushola. Ilmu itu adanya di majlis-majlis taklim. Setiap masjid, setiap mushola, setiap majlis-majlis yang di mana di tempat tersebut dikaji tentang ilmunya Allah. Di mana di tempat tersebut dikaji ilmu tentang bagaimana cara ibadah yang betul, seperti sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan semuanya. Maka kaji, hadir, datang ke tempat itu. Agar apa? Agar ibadah kita nanti dirapihin, agar ibadah kita itu nanti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadir di dalam majlis ilmu itu sangatlah penting. Kenapa? Tadi tujuannya agar mendapatkan daripada husnul khatimah di dalam setiap amalan-amalan kita, begitu. Maka sebagaimana pentingnya ilmu itu, bahkan kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa salaka yang menempuh intikalu syai' ila syai'il akhar, orang yang menempuh dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumahnya datang ke masjid, dari rumahnya datang ke mushola, dari rumahnya datang ke majlis taklim, baik dengan jalan kaki, naik motor dan sebagainya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa orang, mau laki mau perempuan,
yang mana dia menempuh suatu jalan, yang mana jalan di dalam jalan tersebut yaltamisu fihi ilman, dia bersungguh-sungguh di dalam perjalanan tersebut. Dia tahu misalnya di masjid ada kajian, apakah kajian pagi, apa ada kajian malam, ada pengajian sore ataupun ada pengajian siang, baik ibu-ibu ataupun kalangan laki-laki, bapak-bapak dan remaja dan sebagainya. Ini pagi ada kajian fikih, ini pagi ada kajian tasawuf, ini pagi ada kajian tauhid. Itu dari semalam dia udah yaltamisu, udah sungguh-sungguh, udah dia persiapkan di dalam dirinya, dia persiapkan untuk hadir di dalam majlis ilmunya Allah Ta'ala. Yaltamisu fihi ilman, yang mana kesungguhan-kesungguhan dia itu tidak lain hadir di dalam majlis ilmu, baik ilmu fikih, ilmu tasawuf atau bahkan ilmu tauhid. Terus kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang orang itu benar-benar menempuh dari rumahnya ke satu tempat hanya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jawabannya, sahala lahu tariqan ilal jannah. Bahasanya sahala dari kalimat fi'il madi, yang artinya kalau fi'il madi itu adalah bermakna litahaqquqil wuqu', dipastikan akan terjadinya. Sahalallahu lahu tariqan fil jannah, maka Allah Ta'ala akan mempermudah baginya, dikasih mudah sama Allah Ta'ala. Dikasih mudah di dalam apa? Tariqan ilal jannah, perjalanan menuju surganya Allah Ta'ala. Ini orang belum berangkat, ini orang belum duduk, ini orang belum ngaji. Di dalam hatinya ada azam, nanti saya mau ngaji, nanti saya mau belajar ilmu, ini pagi atau malam ataupun siang. Dia berangkat. Ketika dia berangkat, Allah Ta'ala janjikan, kata baginda Rasul, nanti ini orang sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, bakal Allah Ta'ala kasih mudah di dalam setiap perjalanannya untuk menuju surganya Allah Ta'ala, langsung ke surganya Allah Ta'ala, perkara yang paling berat. Ini mafhumnya gimana? Maka bahasanya begini, setiap orang yang mana dia itu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya perjalanan untuk menuju surganya dikasih gampang, akan tetapi semua perjalanan yang sekira menuju ke akhiratnya, seperti sakaratul mautnya dikasih mudah sama Allah Ta'ala. Ini buat orang yang menuntut ilmu, dimana orang ketika sakaratul maut begitu sulit, begitu berat. Tapi ini buat orang para penuntut ilmu, orang yang suka ngaji, duduk di dalam majlis, membahas ilmunya Allah Ta'ala, ibadah dan sebagainya. Ketika sakaratul mautnya, sahalallahu, Allah Ta'ala kasih mudah dia. Terus gimana di dalam kuburnya? Di dalam kuburnya dikasih sahalallahu, Allah Ta'ala kasih permudah pula nikmat-nikmat yang turun ke dalam kuburnya. Terus bagaimana kelanjutannya? Nanti setelah kubur di padang mahsyar pun sama, dikasih mudah pula dia di dalam padang mahsyar, di mana ketika orang semua pada kepanasan, ini orang sebagai penuntut ilmu, ketika dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, dikasih mudah, dikasih naungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih nyaman, dikasih enak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana lagi? Di mizan sama, di mizan pun dikasih mudah sama Allah Ta'ala. Bahkan nanti perjalanan terakhir itu adalah ketika berjembat Siratal Mustaqim, di mana di jembatan Siratal Mustaqim itu yang di dalam diriwayatkan jembatan rambut dibelah 7 dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Ini buat orang yang di dalam hidupnya memang dia penuhi dengan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dikasih mudah, dikasih gampang ini orang untuk menuju ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak dikasih sulit sama sekali, cuman syaratnya satu. Syaratnya adalah apa? Dia hadir, dia duduk di dalam majlis ilmu. Mau itu majlis fikih, kajian tentang bagaimana ibadah-ibadah kita, ataupun kajian di dalam ilmu tasawuf, ataupun di dalam kajian ilmu tauhid, hadir, duduk saja. Maka janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti tanda
Tanda apa? Tanda orang yang meninggalnya itu husnul khotimah, Allah Ta'ala kasih gampang kakinya untuk melangkah ke dalam majlis taklim. Orang-orang yang mudah atau orang-orang yang emang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena gini, akhir sebaik-baiknya akhir kehidupan adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Cuman masalahnya bagaimana cara mencirikan ini orang bakal mati di dalam husnul khotimah. Rasulullah udah kasih gambaran, Rasulullah udah kasih ciri. Nih, orang yang mudah atau orang yang matinya nanti insya Allah dalam keadaan husnul khotimah adalah orang-orang yang mana kakinya mudah untuk melangkah ke majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu dia jalan. Tengah malam ada kajian dia jalan. Pagi ada kajian dia jalan. Dengan ringannya itu kaki dia berjalan. Dengan ringannya, dengan mudahnya kaki itu melangkah. Walaupun lagi dalam keadaan kurang sehat, dia masih jalan nyampe. Ataupun dalam keadaan sibuk sebagaimanapun, dia sisakan waktunya untuk hadir di dalam majlis taklim. Nggak bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nggak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali. Jadi jadikan jangan sampai waktu kita berlalu tanpa adanya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena duduknya kita di majlis ilmu, walaupun kita cuma duduk di pojokan, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, bahkan kita duduk tidur, mau paham nggak paham. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih baik. Sebagaimana dikutip di dalam kitab Lubabul Habib dari karangan daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu taala anhu wardah. Di situ ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wardah, ya bana Mas'udin, duhai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harapan khairul laka min idki alfi raqabatin. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Imam Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan, duduknya engkau, kata baginda Rasul, duduknya engkau saatan, walaupun cuma sesaat. Duduk cuma sesaat, enggak lama, 15 menit. Duduknya engkau sesaat, enggak lama, 5 menit. Misalnya duduk nih, baru dapat 10 menit, ada hajat mau pulang ke rumah, silakan fadhal. Yang penting dia udah hadir walaupun cuma 10 menit. Atau bahkan 30 menit, mau pagi, mau siang, mau malam. Dia duduk nih sebentaran saja, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmunya Allah Taala. Yang disebut dengan majlis ilmu itu 3. Karena di sini pakai lamnya adalah alif lam ta'rif. Kalau disebut pakai ilmu, kalau memakai alif lam, maka yang dimaksud ilmu itu adalah 3. 1, ilmu fikih. Yang kedua, ilmu tasawuf. Yang ketiga adalah ilmu tauhid. Yang mana kata almarhum Kiai Haji Muallim Syibli Hadami, ini 3 ilmu, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid adalah ilmu yang dapat mendobrak pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang duduk di majlis ilmu, mau itu ilmu fikih, ilmu tauhid atau ilmu tasawuf, duduk sebentaran aja, enggak lama, sebentaran aja, 30 menit, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus wala tamussu qalaman, sedangkan engkau enggak bawa pulpen, cuman duduk doang, modalnya cuman pantat doang nih, duduk di majlis ilmu, enggak bawa pulpen, kagak. Terus wala taktubu harapan, dan engkau tidak sama sekali menulis. Udah duduk, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nggak nulis, cuman nguping. Kayak ngaji orang dulu, ngaji kuping namanya. Ini kayak kita nih, ngaji kuping. Duduk, dengerin ilmu, gitu, ngaji kuping. Mau paham, mau nggak paham, yang penting duduk di majelis ilmu. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau katakan, khairul laka min idki alfi raqabatin. Itu duduknya engkau di majelis ilmu walaupun sebentar, enggak bawa pulpen, enggak bawa buku, enggak nulis sama sekali, khairul laka min idki alfi raqabatin,
itu jauh lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Min itqi alfi raqabatin. Seandainya kita punya budak nih, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita punya budak. Ini budak kita bebasin, itu pahalanya begitu besar di hadapan Rasulullah. Ini bagaimana kalau kita punya 1000 budak? Terus 1000 budaknya kita merdekakan semuanya. Itu kata baginda Rasul, pahalanya masih tetap jauh lebih banyak orang yang hadir di majlis ilmu ketimbang orang yang memerdekakan 1000 budak. Tuh, ini adalah keutamaan daripada hadir di majlis ilmu. Berarti tanda, ciri bahwa orang yang duduk di majlis ilmu ini semuanya nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang rugi. Walaupun kita nggak paham nih, tetap untung kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, beliau katakan, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa faraha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya duduk di majlis ilmu pasti ada guru dan murid. Yang namanya di majlis ilmu ada guru, ada murid, ada kutub, ada kitab. Gurunya yang ngajar dengan kitab, muridnya mendengar dengan telinga dan menulis, itu murid, dan gurunya yang menyampaikan. Ini seandainya di dalam kajian, nanti kita ngajar sama siapa? Wallahu alam. Di sini ada pengajian dengan kiai siapa, dengan ustadz siapa, dengan habib siapa, kitabnya apa, pembahasannya apa, hadir, duduk. Ketika kita duduk nih, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mata kita tertuju pada guru tersebut. Mata kita terpaut kepada ni guru. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim, barang siapa nadhara ila wajhil alim, yang mana ia memandang kepada wajahnya orang alim, kepada wajahnya para kiai, wajahnya para habaib, wajahnya para asatidz, yang mungkin di tempat ada kajian ilmu dia pandang. Cuman memandangnya itu adalah di sini dikatakan nadratan, dengan satu pandangan. Dengan satu pandangan, ulama katakan di sini nadratul mahabbah, dengan pandangan rasa cinta. Ini masya Allah, ini Habib, ini masya Allah, ini kiai, penyampaian dan sebagainya. Dia pandang dengan penuh cinta, dia pandang dengan penuh mahabbah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab pandangan tersebut, fafarraha biha, maka hatinya nih senang. Ketika dia mandang di ulama, ketika dia mandang di habaib, dia pandang di kiai, ketika dia pandang di guru, fafarraha biha, hatinya senang dengan sebab itu pandangan. Ketika mandang di kiai, hatinya nyaman, adem, masya Allah. Ketika dia pandang guru nih, hatinya tenang. Ketika dia mandang bawaannya pengen taat. Ketika dia mandang di guru, ulama, ini hatinya bawaannya pengen soleh, pengen baca Quran, pengen apa lagi, pengen sholat dan sebagainya. Akhirnya nih dengan pandangan tersebut membawa kebahagiaan di dalam hatinya. Hatinya tenang, nyaman, damai, itu begitu tuh. Ini dengan pandangan tersebut, enggak beberapa kali mandang, cuma sekali mandang, dia pandang lama, udah. Itu doang tuh. Bukan berkali-kali, dia pandang sekali, cuma langsung jatuh cinta di dalam hatinya. Hatinya langsung tenang, hatinya langsung nyaman, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kayak begitu sebabnya, dengan satu pandangan itu bisa membuat hatinya menjadi bahagia, hatinya menjadi senang dan tenang dan nyaman, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau katakan, khalaqallahu ta'ala min tilkal nazrati malakan. Maka dengan sebab itu pandangan, Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala itu menciptakan satu malaikat, yang mana ini tugas malaikat ini adalah yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Kerjaan ini malaikat dengan pandangan tersebut adalah memintakan ampun bagi orang yang memandang tersebut ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika dia meninggal tanpa membawa dosa, karena dosanya sudah diistighfarkan oleh para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti apa? Ada keuntungan di dalam hadir di dalam majlis ilmu.
bukan hanya menghantarkan seseorang untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, akan tetapi dengan hadir di dalam majelis ilmu bisa mendekatkan seseorang dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan hatinya cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu uniknya, begitu dahsyatnya hadir di dalam majelis ilmu, sehingga setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ini enggak ada yang rugi. Semuanya untung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaannya, karena di dalam majelis ilmu itu kata baginda di dalam majelis ilmu semuanya berkumpul orang-orang baik gitu. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang baik, ulama katakan, sebagian katakan, kalau kita emang di dalam hidupnya berkumpul dengan orang-orang baik, maka dengan sebab kumpul tersebutlah kita akan dikumpulkan pula nanti di hari kiamat dengan orang-orang baik tersebut. Ibarat kata, berkumpul dengan orang baik, bahkan nanti di hari kiamat berkumpul pula dengan orang-orang baik. Sebagaimana kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, perkumpulan-perkumpulan yang emang di situ kumpulannya adalah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di hari kiamat pun sama, kita akan berkumpul bersama mereka. Jadi kalau kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut sama dengan kaum itu. Nah, kita kumpul di majelis ilmu, kita nggak tahu si fulan, namun dengan hadir di majelis ilmu kita kenal, oh si fulan. Terjadilah tali silaturahim yang tadinya kita nggak kenal menjadi kenal. Ini namanya perkumpulan orang baik. Maka nanti insya Allah di hari kiamat kita berkumpul juga dengan orang-orang baik, yang dimana orang-orang baik tersebut diantaranya adalah orang-orang soleh dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keunikan di dalam hadir majlis ilmu, yang mana menjadi penghantar seseorang untuk mendapatkan keridhaan Allah taala, untuk mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena semuanya apapun itu kegiatannya harus didasari dengan ilmu. Semua orang ingin bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Begitupun juga ketika orang ingin bahagia di akhirat, itu dengan ilmu. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akan kebahagiaan dunia. Kita ingin bahagia dunia nih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, fa alaihi bil ilmi, maka wajib atasnya itu dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kenapa mendapatkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu? Karena ilmu itu nanti yang akan mengarahkan dia. Sepintar apapun orang, kalau tanpa didasari ilmu agama, maka bisa jadi hanya dapat pinternya saja, benernya kagak. Makanya kata orang dulu kalau belajar, orang tua tuh bilang begini, belajar tong biar jadi orang bener. Bukannya belajar tong biar jadi orang pintar, tapi biar jadi orang bener. Kenapa? Karena banyak orang pintar tapi nggak bener. Gitu tuh ya. Orang Indonesia ini bukan kekurangan orang pinter, tetapi kekurangan orang bener. Banyak orang pinter tapi minterin orang, gitu tuh ya. Semakin pinter minterin orang, semakin pinter malah nipu orang, semakin pinter sebagainya. Pinter mah pinter tapi enggak bener. Makanya enggak salah kalau orang tua dulu bilang, lu ngaji di mana aja silakan, yang penting jadi orang bener. Mau ngaji di sono ke kampung anu, di musola anu, di masjid anu, silakan. Yang penting ngaji biar bener, bukan ngaji biar jadi orang pinter, gitu tuh. Karena pinter saja nggak cukup kalau nggak bener, gitu. Pinter nggak bener, ini namanya dhalla. Dia dapat menyesatkan orang. Gitu. Syukur-syukur kalau dia yang sesat, ini dia menyesatkan orang, ngajak orang menjadi sesat. Itu begitu tuh. Makanya kata baginda Rasul, arada dunia fa alaihi bil ilmi. Kalau engkau ingin mendapatkan kesenangan dunia, maka dampingi hidupmu dengan ilmu agama. Bahasanya pakai alif lam. Artinya apa? Yang mendampingi itu sekolahnya MI,
lanjut ke SD, SD lanjut ke SMP, SMP lanjut ke SMK atau SMA, lanjut ke kuliah jurusannya sosial dan sebagainya. Nggak ada ilmu agama, pintar dia, cerdas luar biasa. Tapi kecerdasan dia tidak menjadikan dia menjadi benar, begitu. Nanti ketika orang tuanya meninggal, dia bingung, ini mau buat apaan? Ketika dia orang tuanya meninggal nih, mau mandiin ya kayak gimana? Kebetulan aminnya lagi pada sibuk. Ketika dia meninggal, suruh ajan dia bingung, kagak bisa ajan. Disuruh kapanin bingung, kapanin kayak gimana? Nah ini apa? Oh kalau dibicara gelarnya mau bukan SPDI, MA dan sebagainya. Tapi ketika dia disodorkan dengan masalah kematian, dia bingung harus bagaimana menghadapinya. Ini pintar. Di dalam agama tetap kata baginda Rasul, engkau harus fa'alaihi bil ilmi, harus didampingi dengan ilmu agama. Agar apa? Agar ilmu tersebut tidak menyesatkan engkau nanti di kelak hari. Terus waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat umum, mau kebahagiaan akhirat nanti di surga, biar nanti di surga enak, biar nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, tetap kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu juga. Tetap harus dengan ilmu, jangan sampai begini. Berarti apa? Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu enggak ada batasnya. Nyantren selama-lamanya nyantren ada batasnya. Sekolah selama-lamanya sekolah, fakultas ada batasnya. Tapi yang namanya belajar, yang namanya ngaji enggak ada batasnya. Nyantren boleh berhenti, ngaji jalan terus. Nyantren jangan begini, udah nyantren pulang jadi ustadz, jadi ini dan sebagainya, enggak mau ngaji lagi. Ya, tetap ada kajian di rumah nih, ada yang lebih alim dari dia, ngaji lagi. Berkata begitu tuh, jangan sampai bentar udah menjadi ustadz, menjadi guru dan sebagainya, udah nggak mau ngaji lagi. Oh ini bahaya juga, gitu. Ini bahaya juga. Makanya waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka wajib atas engkau dengan ilmu. Waman aradahuma, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia juga, kebahagiaan akhirat juga, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib tetap atas engkau dengan ilmu juga. Mau bahagia dunia, mau bahagia akhirat, tetap harus ilmu. Maksudnya apa? Tetap hadir majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, duduk di majlis taklim. Karena dari majlis taklim lah atau dari majlis ilmu lah lahir majlis-majlis sholawat. Dari majlis ilmu lahir majlis-majlis zikir. Dari majlis ilmu lahir majlis-majlis lainnya, tarekat dan sebagainya. Ini majlis ilmu adalah pusat di dalam melahirkan semua majlis. Dan tidak setiap dari majlis-majlis itu melahirkan majlis ilmu. Jadi modal dasar dari semua majlis-majlis yang ada, baik majlis selawat, majlis zikir dan majlis-majlis lainnya, itu pimpinannya pasti lulusan pesantren. Berarti apa? Oh ilmu dari majlis taklim, dari majlis ilmu, begitu tuh. Berarti pentingnya hadir di majlis ilmu ini adalah agar menghantarkan kita dengan tema yang sama, yaitu menggapai daripada husnul khotimah. Semoga kita duduk di tempat, hadir di dalam setiap kajian. Apa mungkin ada kajian pagi nanti, atau mungkin pengajian malam nanti, atau siang, atau sore, hadir dimanapun tempatnya, sekiranya ada pengajian hadir. Agar apa? Agar kita jangan sampai rugi hidup lama di dunia tapi enggak pernah hadir di dalam majlis taklim. Sempatkan waktu walaupun sesibuk apapun, waktu kita untuk duduk di dalam majlis ilmu agar hidup kita terarah. Hidup kita nih terbimbing, hidup kita ini mendapatkan keridhaan bukan hanya dari Allah tetapi juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan hadir majlis ilmu semuanya nggak ada yang sia-sia, melainkan untung, semuanya berkah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia daripada majlis ilmu. Karena nih hati kita itu
pun ada makanannya, sebagaimana kita punya jasad ada makanannya, maka hati kita pun ada makanannya. Sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu warda mengutip daripada ucapan Syekh Fathul Muzli rahimahullahu taala, beliau katakan begini, alaisal maridu idza muni'a ta'amu asyrabu wa dawa yamutu. Bukankah orang yang sedang sakit itu apabila dia enggak makan, dia enggak minum, dia enggak dikasih infusan, enggak dikasih obat, dia bakal mati. Kalau orang sakit, dia enggak makan tapi masih minum, masih bisa sembuh, masih bisa hidup. Enggak minum, masih bisa makan, didampingi obat, masih bisa sembuh. Tapi ini orang sakit, udah sekarat, udah makanan enggak masuk, minuman enggak masuk, infusan enggak masuk. Kata Imam Fathul Muzil, beliau katakan, alaisal maridu idza muni'a ta'amu wasyrabu wadawabu yamutu. Bukankah orang yang sakit itu kalau enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, kagak dikasih infusan, dia bakal mati? Maka murid-muridnya qalu bala, benar, betul. Orang yang sakit kalau enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, kagak dikasih infusan atau obat, dia bakal mati. Terus kata Imam Musil, wa qala wa kadzalika al-qalbu, begitu juga dengan hati. Ini hati juga sama. Kata Imam Musil, beliau katakan, al-qalbu idza muni'a anahu al-hikmata wal ilma al-hikmatu wal ilmu salasata ayyamin yamutu. Maka begitu juga dengan hati. Hati nih, hati kita, idza muni'a anahu al-hikmatu wal ilmu salasata ayyamin yamut. Hati apabila dia itu dicegah atau tidak dikasih daripada hati tersebut al-hikmah. Hikmah itu artinya nasihat. Nasihat-nasihat yang mana nasihat tersebut dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Ini hati nggak pernah dengerin nasihat-nasihat ulama. Terus ini hati nggak nerima apa lagi? Wal ilmu, nggak pernah dengerin kajian-kajian ilmu, nggak pernah hadir di dalam majlis taklim gitu tuh. Kalau hati udah menerima nasihat, hati udah nggak dengerin majlis taklim atau duduk di dalam majlis taklim, kata Imam Musli, beliau katakan salah satu ayamin, selama 3 hari, beliau katakan ya mutu, beliau akan mati. Hati kalau udah 3 hari kagak ngaji, kagak dengerin nasihat, nanti hati ini bakal mati. Mati itu gimana? Mati ini orang yang mati mau dibacain Quran, dinasihatin Quran, bacain hadis, kaul ulama, nggak bergerak. Begitupun hati itu jadi keras, nggak nerima nasihat, dibilangin ngelawan, semua orang tuanya dibantah, ucapan ulama dia nggak dengerin. Tuh hati kalau udah mati gitu, nggak bakal pernah nerima nasihat. Kenapa? Nggak pernah hadir di dalam kajian ilmu. Hatinya nggak pernah dikasih makan sama ilmu. Hatinya nggak pernah dikasih makan dengan hikmah-hikmah, nasihat-nasihat orang-orang baik. Begitu tuh. Maka beliau katakan fa inna goda al-qalbi al-ilmu wal hikmatu. Maka sesungguhnya makanan hati itu adalah ilmu dan juga nasihat. Wa bihima hayatuhu, dan dengan sebab itu ilmu dan nasihat, hayatuh, hati bakal menjadi hidup, bergerak untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Terus wa man faqidal ilmu, dan mauman faqidal ilma, dan barang siapa yang tidak ada baginya itu ilmu, faqalbuhu maridun, maka bisa dipastikan hatinya sakit. Wa mautuhu lazimun, dan matinya hati itu sudah dipasti. Begitu. Hati kalau udah sakit, sekarat, nggak dikasih makan ilmu, dikasih hikmah nasihat, dia juga bakal mati. Maka syukur alhamdulillah di ini masjid, di dalam setiap minggunya ada kajian-kajian yang diisi oleh beberapa ustadz. Maka usahakan untuk hadir, untuk bisa duduk di dalam majlis ilmu, agar hati kita selalu hidup, agar hati kita bisa dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun hati ini punya pemiliknya. Maka pemilik daripada hati ini adalah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala wa azamatuh. Maka perkenalkan hati ini kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana memperkenalkannya? Yaitu di dalam majlis-majlis ilmu. Maka
dihimbau bagi jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, remaja dan sebagainya, sempatkan waktu untuk hadir di dalam majlis ilmu agar hidup kita biar menjadi orang benar, bermanfaat buat dunia, bermanfaat juga buat akhirat, dan juga bermanfaat juga buat kedua orang tua nanti di alam kubur sana, agar menjadi waladun soleh yad'u lahu. Begitu, semoga yang hadir di ini tempat Allah Ta'ala berikan keistiqomahan, bisa hadir di dalam majlis ilmu dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu kajian pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.